Ini adalah kotak yang saya bikin menggunakan finger joint. Finger jointnya cukup rapi dan presisi ya. Ini saya buat menggunakan table saw dengan bantuan jig seperti ini. Ini jignya mirip seperti buatan John Haynes, tapi saya gunakan ukuran saya sendiri ya. Dengan menggunakan jig seperti ini akan menghasilkan potongan finger joint yang sangat presisi seperti ini. Berbeda jika kita menggunakan jig yang ini yang simple. Saya juga pernah pakai jig seperti ini simple. Ini workpiece-nya kita geser-geser seperti ini ya, manual, pakai ada sindirnya, ada panduannya seperti ini, kita geser-geser satu-satu secara manual. Tapi kalau itu kita gunakan untuk finger yang sangat banyak, maka lama-kelamaan bisa geser, dan ini nanti bisa nggak klop. Mungkin kalau cuma 4-5 finger masih bagus ya. Kalau lebih dari itu, ini ada berapa ini? Banyak ini. Ini tentu akan meleset jauh, lalu nggak presisi lagi, nggak bisa diklopkan lagi. Oke, ini cara kerjanya sangat mudah. Kita klaim di sini. Di sini kan udah ada template ya. Ini template seperti ini. Udah ada spasi sesuai jarak yang kita inginkan sesuai dengan ukuran blade masing-masing ya. Ini cara kerjanya ini. Geser satu, kunci, lalu maju, potong sekali ya. Geser satu, kunci, potong 2 kali, potong 3 kali, dan seterusnya seperti itu sampai banyak ya. Itu akan menghasilkan potongan yang presisi, hasilnya seperti ini tadi. Selain itu kita bisa menumpuk beberapa papan dalam satu kali pas, sehingga akan jauh lebih cepat. Untuk membuat satu kotak cukup 2 kali pas saja, bandingkan dengan jig sederhana tadi yang butuh 8 kali pas, karena ada 8 posisi finger ya dalam satu kotak itu. Jadi jelas pakai jig ini jauh lebih cepat, presisi, dan tentunya akan lebih asik. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat jig ini. Kita potong dan belah kayu sesuai ukuran. Ada yang tebal 2,5 cm, ada yang tebal 1 cm. Saya harus menyambung kayu menggunakan lem karena kayu durian yang saya gunakan ini terlalu banyak lubang-lubang bekas dimakan olan-olan. Jadi saya tidak bisa mendapatkan papan yang cukup lebar dan bagus dengan menggunakan kayu ini. Kita potong samping-sampingnya biar rapi. Kemudian kita haluskan menggunakan amplas. Kemudian kita hilangkan tepi-tepinya yang tajam menggunakan round over bit. Kita ukur lebarnya, sesuaikan dengan papan yang sudah kita buat ini. Kemudian potong bagian-bagian yang diperlukan. Yang ini plywood untuk bagian bawah. Sekarang kita mulai merangkai. Penyangga bagian samping dan depan kita lem ke bagian bawah. Setelah lem kering, kita pasang penyangga yang bagian tengah. Setelah lem kering, kemudian kita pasang bagian pegangan. Oke, ini bagian depan. Gini, kita klem dulu.
kita tekan ke bawah biar kita aja. Ini sisa lemnya yang banyak ini kita bersihkan pakai sawdust. Oke, gini. Terus sebelum mengering ya. Nah, kalau udah kering udah nggak bisa diginiin. Untuk bagian slider sini, ini ketebalannya harus lebih kecil sedikit daripada yang sini, biar ini bisa slide gini. Kalau misalnya terlalu tebal, ini bisa gencet, ini nggak bisa gerak ya. Saya pakai ini yang ketebalannya cukup pas, tapi jangan terlalu tipis juga nanti kocak ya. Ini yang pas gini. Ini jambal sini kita kasih ganjil kertas. Nah, ini biar ada space sedikit antara itu. Bur banget tuh. Kita ganjeli kertas dikit sebelah sini, ini plak, ini kita lem dengan ini. Diangkat ya. Untuk bagian depan atau bagian carriage, saya tidak punya plywood yang tebal, maka ini saya potong beberapa plywood tebal 7 mili, lalu saya tempelkan menggunakan lem. Ini keduanya dilem. Sambil nunggu lemnya kering, kita aplikasikan clear coat agar lebih licin. Kita cari tempat untuk cek apakah slide bagus kan, enggak terlalu bisa digerakkan ya, ini berarti terlalu oke. Ini kita ganjil kertas dikit. Kita lem di sini. Ini saya ingin membuat template tapi menggunakan jig yang sederhana. Ini ternyata ini gampang sekali hancur ya, karena seratnya ke sana, jadi ini sangat
mudah. Nah, jual gini. Ini coba kita lem di sini untuk memperkuat. Oke, ternyata setelah saya lihat lagi, semakin ke sini semakin rapat. Segini 10 sisir itu 5 cm. Di sini ya 5,2. Di sini 5 pas. Jadi semakin ke sini semakin rapat. Jadi kalau menggunakan teknik yang tadi ya, kalau semakin panjang gini, nanti semakin jauh ternyata semakin tidak akurat. Jadi di sini sama di sini kerapatannya bisa beda. Setelah saya mengetahui bahwa template yang tadi yang dibuat dengan jig sederhana itu ternyata tidak akurat, maka saya gunakan Asdrad ini ukuran M10 untuk template. Drad M10 itu punya pitch 1,5 mm. Jadi maksud saya satu kali mengungkit itu nanti akan lompat 3 pitch. Jadi akan menghasilkan pergeseran 4,5 mm. Itu sudah pas sesuai dengan pergeseran yang saya butuhkan jika menggunakan saw blade di table saw saya sekarang ini. Ini bagian untuk pengunci. Yang ini bagian untuk pengungkit. Lubangnya dibuat memanjang, jadi ini dibor beberapa kali lalu dihaluskan. Kita buat 2 lingkaran menggunakan hole saw. Ini digunakan sebagai stopper. Dirapikan. Dewasa ya, dewasa, oke. Kemudian kita akan memasang runner untuk jig ini. Sebelumnya saya sudah membuat runner dari kayu yang sudah saya paskan ukurannya dengan slot di table saw ini. Pada waktu pengeleman, runner ini saya ganjal sedikit biar agak menonjol dan merekat dengan bagus. Ini di sebelah kanan saya gunakan bantuan fans untuk menyiku. Yakin sebut? Ya, lalu kita tunggu sampai kering. Setelah ini kering, kita aduk. Jadi ini ceritanya kalau pakai ini ya, ternyata kadang ini lompat, lebar, ada yang sempit. Ini kadang 2, kadang 3, kadang 4 ininya. Jadi agak tidak konsisten. Walaupun sudah saya coba untuk tweaking, tetap susah ya. Satu goyangan ini 3 pitch, maka akan bisa error, bisa 2 atau 3.
Sedangkan kalau kita buat jadi satu pitch saja, goyangannya satu kali gerak ini satu pitch, maka kemungkinan errornya akan minim sekali. Antara 0, 1, 2 itu sangat banyak bedanya. Berbeda dengan ini, antara 2, 3, dan 4 itu kan mirip-mirip, bisa meleset. Oke, itu mari kita buat dari kayu aja. Kita pindah dari sini menjadi kayu. Ini kan 1,5 pitch-nya 1,5 mili ya. Saya lompat 33, jadi nanti setiap pitch 4,5. Ini sudah saya tandai panjangnya yang saya butuhkan segini. Ini di sini kita lem pakai ini aja. Saya sudah ngeprint 3 lompatan ya, untuk patokan pergerakan ini tadi biar lebih jelas. Pakai ini biar nanti bisa dilepas lagi. Di sini kita ganjal sesuai tebal ini, biar ini tetap sejajar hingga bisa di sini. Jadi ini bentuknya seperti ini. Ada ring, ada skrup. Pokoknya ringnya agak keluar sedikit seperti ini. Terus nanti ini kan sudah ada tuntunannya pakai printan. Ini space-nya 4,5 mili. Sedangkan ini pitch-nya 1,5. Jadi ini 3 lompat 33. Kita bisa aja ngitung, tapi kadang ngitung bisa salah kan kalau harus ngelihat kecil seperti itu. Makanya kita pakai ini, panduan ini dari printannya aja. Ini kita luruskan seperti itu. Terus lompat satu-satu terus seperti ini sampai sesuai yang kita butuhkan. Ini sudah saya rancer-ranceri ya kebutuhannya. Sampai sini nanti. Untuk memperkuatnya saya beri plepet di atas dan bawah menggunakan lem. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Ini template-nya sudah saya tempelkan di sini. Kemudian pengungkit dan penguncinya sudah saya sesuaikan. Ini dari kayu aja, nggak usah pakai ring ya, begini. Ini tek. Nah, untuk nyetel ini shot topper awalnya di sini biar pas. Ini posisi akhirnya pakai ini. Gini ya, ini misalnya terlalu jauh, ini berarti tinggal gendok ke puter dikit gini seperti ini ya, seperti ini ya, tinggal dipakai. Dan ini kita lem sangat kecil-kecil ya, di permukaannya aja, kayaknya bisa.